apa ya istilahnya sangat khawatir kalau dikuasai oleh Cina. Jadi ibu kota negara kita yang baru ini nanti akan dikuasai oleh bangsa Cina atau Cina lah intinya. Itu gimana menurut Kang Raga, itu mengkhawatirkan atau bagaimana? Ya, saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi Kalimantan ini mau dikuasain oleh siapa saja, gitu kan? Yang terpenting di sini adalah untuk kebangkitan jati diri bangsa. Oh, seperti ya itu. Kan? Mereka mau mengelola, ya kan? Toh mereka juga bangsa yang gigih, loh ya. Mereka bangsa yang giat, gitu loh. Semangatnya luar biasa loh bangsa Cina ini, ya kan? Jadi untuk membangun Kalimantan yang saya rasa ini kan penuh tantangan ya. Betul. Membangun suatu daerah di pedalaman ya kan, di hutan ya kan. Ini kan otomatis tantangannya sangat luar biasa. Pasti. Nah, bangsa Cina ini sudah teruji dan terbukti gitu loh ya kan. Dengan pembangunan infrastrukturnya yang sangat luar biasa, bangsa Cina ini menguasai gitu loh. Jadi saya rasa tidak ada masalah mau Kalimantan ini umpamanya dikuasai bangsa Cina ya kan. Yang lainnya umpamanya seperti Sulawesi dikuasai Amerika, nggak masalah buat saya gitulah, buat saya pribadi ini ya. Umpamanya terus Sumatera sampai ke Aceh dikuasai Arabia, nggak ada masalah. Ya, kemudian Papua dikuasai oleh Rusia, ya kan, nggak masalah. Dan Pulau Jawa dikuasai oleh pribumi Nusantara umpamanya kan, pribumi Indonesia, nggak masalah. Tapi bukan nanti tersisih atau bagaimana gitu Kang Raga? Yang terpenting itu tadi ya kan, tujuannya adalah untuk kebangkitan bangsa ini, untuk kebesaran bangsa ini ya, untuk menyatukan seluruh unsur kehidupan gitu ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan gitu loh. Mau dari bangsa mana kayak, mau dari suku mana kayak ya kan. Mari kita bersama-sama membangun suatu peradaban kehidupan luhur gitu ya kan. Jadi pribumi nggak akan tergeser? Tidak, saya rasa tidak. Tidak. Pemerintah cukup bijaksana ya di situ. Pemerintah akan bijaksana dan yang terpenting adalah ini loh ya, para pendahulu ya, kehidupan batin ya, otomatis yang berada di dimensi kehidupan batin itu mereka akan terus mengawal gitu loh. Begitu ya. Dan mereka bangsa-bangsa yang ikut membangun, ikut berperan pun saya rasa mereka juga akan dirasuki oleh yaitu nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur kehidupan bangsa yang memang luhur bangsa Nusantara gitu kan. Itu saya rasa seperti itu. Jadi tidak usah perlu khawatir sebenarnya. Nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu khawatir. Soalnya kan sangat apa ya, kontranya itu kan takutnya dikuasai oleh bangsa Cina dan nanti pribumi akan tergeser perekonomiannya dan takutnya dijajah gitu kan Raga. Iya, selama ini kan memang sudah berapa ratus tahun ya, bahkan mungkin dari ribuan tahun juga bangsa Cina ini kan masuk ke wilayah Indonesia ya. Bahkan kita juga keturunan dari mana kita juga nggak jelas ya kan. Mungkin bisa jadi kita keturunan dari Cina juga ya. Kenapa? Ya pada saat ini pun kita menggunakan kostum ini ya. Kostum Tiongkok ya. Ya, gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan menjadi masalah lah kalau hanya siapa yang mau mengelola ya, sekalipun itu mau menguasai ya, saya rasa tidak untuk seperti kayak penjajah ya. Bukan di era-era penjajah ya, penjajahan kolonial ya. Ya, mungkin takutnya seperti itu. Tidak akan terjadi seperti ini karena eranya itu sudah berbeda ya. Eranya sudah berbeda dan disadari atau tidak ya, pemindahan ke ibu kota ke Kalimantan Timur ini memang ini adalah program dari sang pemilik kehidupan. Seperti itu ya. Iya, program dari sang pemilik kehidupan. Di mana nanti akan ada penempatan wilayah pemerintahan, ya kan? Nah, nanti di daerah lainnya mungkin penempatan untuk industri dan sebagainya. Nah, sebagai kekuatan spiritual mungkin di Pulau Jawanya. Seperti itu kan? ya. Tetap bersatu lah intinya. Tetap bersatu. Tapi punya wilayah masing-masing. Iya, bagi peran ya, dan tugas gitu loh. Ya.
Jadi nggak perlu khawatir sekarang. Tidak perlu khawatir karena ada sang penguasa dan sang pemilik kehidupan ya yang akan menurunkan para utusannya dan merasuki ke dalam jiwa-jiwa yang terpilih ya kan. Nah, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berperadaban luhur gitu. Ya enak kalau semua pemikirannya kayak Raga. Ya. Kenapa kalau ada yang enak, kenapa harus milih yang susah gitu kan? Berpikir aja yang enak, yang positive thinking ya kan, agar kita pun mendapatkan feedback dari alam ini pun positif. Siap. Kalau kita berpikir negatif itu kan wah nyesek gitu kan? Betul sekali. Gak ada yang benar itu nanti. Ya dilakukan oleh kapan akan dimulai? Yang dilakukan pemerintah sepertinya tidak ada yang benar gitu. Gitu. Salah terus ya kan. Ya kadang-kadang ini berkaitan juga masih dengan yang kontra dengan pemindahan ibu kota baru kita ini mengenai dengan ekonomi di masa sulit, apalagi kita dapat musibah ya virus corona ini, tentu perekonomian sangat sulit sekali. Ini kok malah bangun ibu kota baru yang dananya luar biasa ya, itu apakah enggak semakin anjlok atau merosot ya nanti ekonomi kita gitu. Itu bagaimana Kang Raga? Saya rasa tidak ya, mereka juga para pemikir kelas berat ya kan. Mereka juga para profesor ya. Para desain kehidupan berbangsa dan bernegara yang luar biasa lah ya. Jadi secara perekonomian pun saya rasa tidak ada masalah ya. Dengan nilai sekitar berapa? 500-an ya? 500 triliunan nggak ada masalah. Walaupun mungkin sampai 1000 pun menurut saya nggak ada masalah. Atau kekayaan alam bangsa kita ini kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Iya, sangat luar biasa sekali. Jadi dengan nilai yang cuman segitu, saya rasa itu nilai yang kecil ya gitu loh. Nilai yang kecil, apalagi ada yang mau invest ya kan. Biarkan saja mereka pada invest ya kan, invest ikut membangun ya, semuanya juga untuk kita semua gitu semuanya kan? Ya Kang Raga. Jadi ini memang awal langkah baru bangkitnya jati diri bangsa Nusantara ya Kang Raga. Saya juga ingat Kang Raga pernah membuat tayangan ya, bahwasanya kekayaan alam kita ini nggak akan pernah habis kalau amanah kembali ke amanah dari presiden kita yang pertama Bung Karno ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Nah, salah satunya yaitu ya Kang Raga. Iya, semuanya berproses ya. Nanti toh juga akan berproses ke arah itu juga. Oh, siap. Ya, ini proses ya. Proses yang tadi saya bilang ya. Jadi pemindahan ibu kota negara ini adalah bagian dari program kerja sang pencipta, sang penguasa kehidupan alam ini untuk mewujudkan kehidupan yang berperadaban luhur. Jadi sebetulnya kita manusia ya, masyarakat seluruhnya ya, pada dasarnya tinggal menyelaraskan dengan program-program yang sudah ada ya, tinggal diselaraskan aja program-program yang ada dari sang pemilik kehidupan ini, maka otomatis akan tertata dengan sendirinya gitu loh kan. Ya seperti tadi yang saya bilang, kok bisa memilih ibu kota negara ini di tempat di Pulau Kalimantan, di Penajam, di wilayah ini. Betul, walaupun banyak yang protes ya, yang kontra, presiden kita tetap kekeh dengan pendiriannya. Sangat luar biasa, tepat ya. Jadi itu saya rasa pada saat mau menentukan menentukan pilihan itu dirasukin nih, dirasukin oleh roh suci, leluhur agung, leluhur bangsa Nusantara yang agung merasuk dalam diri Pak Jokowi dan seluruh tim, teamworknya, tim kerjanya. Kita patut mendukung hal itu ya Kang Raga. Sangat mendukung sekali saya pribadi ya. Jadi saya juga lega mendengar pernyataan dari Kang Raga, tidak was-was lagi bagaimana kalau bangsa kita dikuasai oleh Cina gitu kan.
Ya, Cina ini satu bangsa yang memiliki satu peradaban besar juga ya. Peradaban besar bangsa Cina, peradaban bangsa Amerika, peradaban ini negara-negara besar ya. Negara-negara besar Cina, Arab ya, Amerika, Rusia. Bila perlu mereka itu tadi ikut berperan membangun bangsa ini. Dan tadi saya bilang Cina mungkin membangun Kalimantan ya dengan ibu kotanya, kemudian Amerika membangun Sulawesi, Arabia membangun Sumatera, dan Rusia membangun Papua. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya ya, gitu. Semuanya toh para leluhur kita yang agung ini walaupun tak terlihat, tapi perannya sangat menentukan juga ya. Sangat menentukan sekali mereka, gitu loh. Sangat berperan, perannya sangat besar. Mau dipercaya nggak dipercaya itulah ya Kang Raga. Mereka itu kan bekerja di ini ya, intuisi ya, memberikan intuisi, insting, imajinasi ya. Itu alam karuhun, alam leluhur ya, di unsur udara gitu. Mereka memberikan itu tadi, inspirasi, intuisi ya, insting gitu. Baik Kang Raga, sangat menarik sekali, dan untuk kali ini saya rasa cukup dulu ya Kang Raga. Tapi besok saya akan bertanya lagi masih seputar di sini ya Kang Raga. Tapi untuk sementara ini cukup dulu Kang Raga. Terima kasih Kang Raga. Sami-sami, atur nuhun.